Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rado Institut bersama Dr. Rado Yendra hadir kembali untuk mempertajam kembali penerapan artificial intelligence untuk mata kuliah teori peluang. Sesi 1 telah kita bahas mengenai variabel acak dan distribusi peluang. Nah, kita akan lanjut kepada sesi 2, tentu saja sebagai pembahasan soal mengenai variabel acak dan distribusi peluang. Oke, coba kita lihat, kita buka saja langsung AI kita, Artificial Intelligence. Kita buka Artificial Intelligence kita. Oke, lalu kita sapa dulu Ocu AI kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ocu AI. Kita sapa sebagai pengikat emosi antara pengguna dan AI ini agar dapat terjalin hubungan emosional yang baik tentunya. Karena juga kita harus juga berramah tamah dengan AI. Oke, waalaikumsalam. Adakah yang bisa aku bantu hari ini? Oke, AI. AI kita akan bahas soal untuk topik variabel acak dan distribusi peluang. Agar AI selanjutnya AI menjawab secara terperinci, dan sebelumnya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita coba lihat tanggapan AI dulu atas permintaan kita. Kita minta soal-soal yang diberikan. Oke, katanya siap, saya siap bantu. Silakan beri soal yang ingin dibahas. Oke, kita coba. Kita ambil soal dari salah satu buku yang bermutu. Kita ambil soal nomor 3.1. Kita coba lihat. Kita copy saja di sini. Kita paste. Kontrol, kita copy. Kita ambil soalnya, kita copy. Lalu kita letak di sini, kita paste katanya. Ctrl V, kalau mau udah Ctrl V lah. Oke, ini soal kita. Oke, kita berikan soal. Coba kita lihat AI gimana cara menjawab secara terperinci. Oke, baik. Kita terjemahkan. Oke, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Soal, ini kata soal. Ketika Dinas Kesehatan memeriksa sumur-sumur pribadi di sebuah kabupaten untuk 2 jenis kotoran yang umum ditemukan dalam air minum, didapati bahwa 20% sumur tidak mengandung kotoran apapun, baik kotoran A maupun kotoran B. 40% sumur mengandung kotoran A dan 50% mengandung kotoran B. Tentu saja ada beberapa sumur yang mengandung kedua kotoran tersebut. Oke. Jika sebuah sumur dipilih secara acak dari kabupaten tersebut, tentukan distribusi peluang dari Y. Di mana Y katanya jumlah kotoran yang ditemukan dalam sumur tersebut. Jadi ada percobaannya adalah jumlah kotoran dan titik sampelnya katanya adalah sebuah sumur dipilih secara acak. Karena ada 2 sumur, kita coba lihat variabel acak Y, jumlah kotoran yang ditemukan. Oke, tentu kalau jumlah kotoran ada Y sama dengan 0, artinya sumur tidak mengandung kotoran. Y sama dengan 1, hanya 1 mengandung kotoran, apakah A atau B.
Y sama dengan 2 mengandung 2 jenis kotoran. Oke, ya. Coba kita lihat peluangnya. Karena kita tahu tadi distribusi peluang memasangkan variabel acak. Variabel acak itu ada Y-nya cuma 0, 1, dan 2. Artinya kalau 0 dia tidak mengandung kotoran. Kenapa kita konsentrasi kepada mengandung kotoran dan tidak mengandung kotoran? Karena percobaannya tentu jumlah kotoran yang menjadi percobaan. Tentu kalau jumlah kotoran tentu Y sama dengan 0, artinya tidak ada kotoran. Jumlah Y sama dengan 1, hanya mengandung 1 jenis kotoran saja. Dan Y sama dengan 2, hanya mengandung kedua jenis kotoran. Kalau Y sama dengan 3 bagaimana? Tidak ada. Karena dia hanya ada 2 sumur kan? Sumur A dan sumur B. Oke, kita lihat jawabannya. Informasi tidak ada kotoran. Ada dalam soal tadi 0,20 tidak ada kotoran. Kotoran A dan kotoran A 0,40, kotoran B 0,20. Sedangkan untuk gabungan kedua-duanya, ini dia ingat. Kalau gabungan kedua-duanya jelas menggunakan rumus kalau dia tidak ada kotoran 1 kurang. Nah, ini jelas sekali nih. Jadi rumusnya adalah PA gabung B itu 0,8. PA gabung B itu dia mengandung dua-duanya kotoran. Oke? Nah, kalau begitu kita coba lihat yang dikatakan distribusi peluang memasangkan variabel acak tadi 0, 1, dan 2. Dan masing-masing peluangnya 0,20, 0,30. Kedua kotoran A dan B. Kedua kotoran A dan B. Kenapa kedua kotorannya A dan B itu adalah 0,10? Kita tahu rumusnya tadi untuk peluang irisan B adalah, nih tadi dah rumusnya, kurangkan saja. Kalau peluang A gabung B kan ada. A gabung B ini campuran dari kedua kotoran. Tentu 1 dikurang 0,20 tadi yang ada kedua-duanya. 0,20 tadi kan ada kedua-duanya. Tidak ada kedua-duanya, sorry. 0,20 tadi kan tidak ada kedua-duanya. Jadi kalau ada kedua-duanya, itu tentu 1 dikurang yang tidak ada keduanya, 0,20. Ini tadi 0,20 dalam soal tadi ini, yang 20% nih. Tidak ada kotoran A atau B. Tentu kalau dia ada dua-duanya tinggal 1 kurang karena jumlah peluang kan 1. Nah, untuk mendapatkan A irisan atau dikatakan peluang sumur nih yang kedua kotorannya ada A dan B, tentu irisan. Irisan itu pakai rumus yang saling lepas. A gabungnya 0,8, A-nya 0,4, peluang B 0,5, tentu peluang A irisan B-nya tinggal kurang saja. 0,9 dikurang 0,8. Oke, sehingga setelah kita dapatkan hal ini, tentu dapat menjawab soal dengan baik. Oke, ini dia. Apakah benar distribusi peluang ini? Benar. Nah, jumlah peluangnya adalah 1. Coba kita tanya lagi. Coba jawab sebelumnya dengan mendaftarkan semua titik sampel. Mendaftarkan semua titik sampel. Oke, kita lihat. Titik sampelnya kan ada 2 sumur. Ada AA, AB, gitu kan. Nah, ini kan titik sumurnya. Oke. Jumlah kotoran S0 itu artinya nih tanpa kotoran. SA nih titik sampelnya ada 2 ini aja kan, hanya 4 nih, sorry. Karena kita fokus kepada jumlah kotoran, ya 1 tentu tidak ada kotoran. Yang SA ada 2, ada kotoran AB, kotoran B. SAB, ini jelas sekali jawaban sekali lagi. Nah, titik sampel 0. Tidak ada kotoran, ya, tentu dia nilainya tentu 0. SA hanya 1 kotoran, ya 1. B 1 kotoran B, ya 1. AB 2 kotoran A dan B, ya 2. Jadi 012. Ingat, lalu tulis ke dalam
tabel pasangan variabel acak dan peluangnya dengan cara yang sama buat sekali. Tentu nih S0 dari soal tadi yang tidak ada kotoran 0,20, yang A dan B 0,10 udah kita bahas sebelumnya, SA-nya 0,3, SB-nya 0,4. Ini udah kita bahas tadi sebelumnya, sehingga peluang-peluangnya dapat Anda lihat. Ini dia nih. Nah, nih. SA, SB, lebih terperinci lagi. Oke, satu nih jelas 0,70. Karena tadi di sini S1-nya ada 2. Karena sifat variabel acak itu distribusi peluang, yang satu ini kita gabung saja. Ini kita gabung. Jadi satu yaitu 0,3 tambah 0,4. Oke, semakin jelas peluangnya. Kita tengok soal yang lain. Kita tengok soal yang lain. Kita lihat soal yang lain. Soal nomor 3.2. Oh, sebelumnya kita tengok jawaban dulu 3.1. Karena dalam soal ini ada jawabannya. Answer to exercise. Oke, untuk 3.1. Mana 3.1? Ini dia. Wah, benar sekali jawabannya. 3.1. Ini. Untuk variabel acak 0, jawaban peluangnya 0,2. Untuk variabel acak 1 0,7. Untuk variabel acak 2 0,1. Wah, sama dengan jawaban yang diberikan oleh AI. Jumlahnya 1. 0,2 tambah 0,7 tambah 0,1 sama dengan 1. Oke, luar biasa. Kita lanjutkan dengan soal berikut. Kita lanjutkan dengan soal berikut. Nah, 3.2. Oke, kita coba dengan 3.2. Oke. Kopikan di sini. Ctrl V. Oke, kita run. Nah, soal terjemah. Kamu dan teman kamu bermain semua permainan. Melantunkan katanya 2 koin. Kalau koinnya itu menunjukkan ekor atau tails, kamu menang $1. Kalau koin menunjukkan kepala, kedua koin kepala, kamu menang $2. Jika koin tidak sama, satu kepala satu ekor, kamu kalah dan menang. Nah, ini jelas di sini kan. Untuk membuat distribusi peluang, kita pastikan terlebih dahulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya jelas, karena dia 2 koin, tentu ada HH, HT, TH, TT. Setiap titik sampel peluangnya 1/4, oke jelas. Nah, variabel acaknya kemenangan dalam dolar. Kalau HH katanya kedua kepala, tadi kata konsep dia menang $2. Kalau TT 1, tapi kalau dia tidak sama -1. Tidak sama, yang satu kepala satu ekor -1, kalah $1. Ini juga kalah $1. Jadi jelas sekali. Ini adalah titik sampel, ini variabel acak. Tergantung kepada percobaan kemenangan dalam dolar. Nah, sekarang yang dikatakan distribusi peluang mendaftarkan variabel acak dengan peluangnya 2/4, 1/4, -1/2 atau 2/4. Kenapa -1 2/4? Karena tadi -1 udah 2 kali. Nih, -1 ada 2 kali 2/4. Nah, sekarang apakah ini benar? Jawabannya, karena jumlah peluangnya sama dengan 1, maka benarlah yang kita jawab tadi. Oke, saya rasa kembali kita lihat, buktikan bahwa artificial intelligence itu dapat menjawab soal dengan secara sistematis, terperinci, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dosen untuk menerangkan mahasiswa, dan sesuai dengan yang diinginkan mahasiswa, bagaimana jawaban tadi dapat dijawab secara terstruktur dengan susunan yang sangat jelas. Oke, saya rasa terus bersemangat, jadikan AI sebagai pendamping atau partner dalam mengajar.
Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.